Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji hanyalah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memerintahkan kepada umat manusia untuk bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan pada hakikatnya takwa merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bumi yang kita diami ini adalah planet yang selalu berputar sehingga terjadi siang dan malam. Demikian pula roda kehidupan kita terus berputar tiada henti. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Di satu saat kita tersenyum, di saat yang lain kita menangis. Terkadang suka, di lain waktu datang pula duka. Itulah warna kehidupan dunia, ibarat dua sisi mata uang yang saling berhimpit. Namun yang pasti semuanya serba sementara atau fana. Seseorang tidak selalu berada dalam kedukaan, namun juga seseorang tidak selalu berada dalam keadaan suka. Ada saatnya dia mengalami duka, namun di saat lain ia mengalami suka. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, agar tidak terombang-ambing diterjang derasnya arus atau gelombang kehidupan, maka hendaknya kita memiliki amalan
yang bisa kita jadikan pegangan. Di antara amalan-amalan yang dapat kita jadikan pegangan agar kita tidak terombang-ambing oleh derasnya arus kehidupan, yaitu yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah artinya teguh pendirian di atas iman kepada Allah dan selalu konsisten di dalam beribadah kepadanya. Istiqomah atau teguh pendirian ini merupakan perkara yang sangat penting sekali, sehingga Rasulullah SAW pada suatu ketika diminta wasiatnya oleh seorang sahabat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, qulni fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairu. Faqal qul amantu billahi tsumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan di dalam Islam ini yang aku tidak lagi bertanya kepada orang lain selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena itu perkara istiqomah ini merupakan perkara yang sangat urgen. Terlebih lagi kita menghadapi kenyataan di zaman sekarang ini, orang-orang yang konsisten di dalam iman dan ibadahnya terkadang justru mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan. Ada upaya-upaya baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendangkalkan dan menghancurkan kaum muslimin. Orang-orang yang istiqomah kadang-kadang mendapatkan julukan sebagai orang-orang yang radikalisme, orang-orang yang intoleransi, anti NKRI dan lain-lain. Dan apabila kita tidak istiqomah dengan sebenar-benarnya mendapatkan julukan-julukan tersebut, kita akan melepaskan keistiqomahan kita kepada iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara gambaran orang-orang yang istiqomah ialah mereka tidaklah terguncang dengan derasnya arus kehidupan. Meskipun dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, ibadah tidak akan redup. Kantong kering atau tebal, ia tetap akan mempertimbangkan mana halal, mana haram. Dicaci dan dimaki, tidak pula menghalangi ia untuk rendah hati. Meskipun mendapatkan fasilitas kenikmatan, tidak terpikir dalam angannya untuk berbuat kemaksiatan. Inilah orang-orang yang istiqomah di dalam iman kepada Allah dan senantiasa konsisten beribadah kepadanya. Maka ketika kelak menghadapi sakaratul maut, Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu fa'absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat akan datang kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita dapatkan, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, contoh-contoh orang-orang yang istiqomah, yaitu generasi-generasi salaful ummah kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka dengan istiqomah mempertahankan keimanannya meskipun dalam keadaan dan situasi seperti apapun. Kita tentu masih ingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam sunnah yang pada waktu itu kesultanannya di bawah Makmun,
yang menjadikan madhab Mu'tazilah sebagai madhabnya, maka Imam Ahmad bin Hambal tetap menolak madhab Mu'tazilah tersebut. Sebagai akibatnya Imam Ahmad bin Hambal disiksa, dipenjarakan, akan tetapi beliau tetap tegar di atas iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua adalah istikharah, yaitu senantiasa memohon petunjuk kepada Allah di dalam setiap langkah, dan juga penuh pertimbangan ketika melakukan suatu perbuatan. Secara umum manusia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan kebebasan untuk berkehendak atau yang disebut dengan iradah huriyah. Namun sebagai seorang muslim, kebebasan yang diberikan oleh Allah itu bukanlah kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan syariah. Karena itu seorang muslim, maka setiap langkah kehidupannya akan selalu berusaha menyesuaikan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Perbuatannya merupakan akhlak daripada Al-Quran dan sunnah tersebut. Inilah batasan-batasan yang jelas bagi seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendapatkan wasiat atau nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana sabda beliau, "Itani Jibril alaihissalam faqal ismasita fa innaka mayyitun wa ahbab masyata fa innaka mufarriquh wa amal masyata fa innaka majziyun bih." Terbaru Jibril alaihissalam datang kepadaku, kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, hiduplah engkau dan terserah bagaimana kamu akan menjalani kehidupan ini, akan tetapi ingatlah bahwasanya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Cintailah apa dan siapapun yang kamu cintai, terserah bagaimana kamu akan mencintainya, akan tetapi ingat, apapun dan siapapun yang kamu cintai pasti akan berpisah. Dan berbuatlah sekehendakmu, terserah bagaimana kamu akan berbuat di dunia ini, akan tetapi ingatlah bahwa setiap perbuatan yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala." Oleh karena itu, seorang muslim tentu akan mempertimbangkan setiap ucapan dan perbuatannya, yaitu bahwa ucapan dan perbuatannya kelak akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya sekedar mengatakan, kan ini hanya sekedar ucapan. Maka ucapan adalah merupakan sepertiga dari bagian iman. Ini yang kadang-kadang masih banyak kurang dipahami, apalagi terlebih ketika kemarin kita menghadapi tahun baru dan hari raya yang ada di seberang sana. Masih ada sebagian dari kaum muslimin yang mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari raya, padahal ucapan itu pun akan menggelincirkan seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana seseorang ketika ijab kabul di dalam pernikahan hanya dengan ucapan yang tadinya perkara haram menjadi perkara yang halal. Seorang yang kufur hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi seorang yang muslim. Maka janganlah kita meremehkan tentang arti sebuah ucapan. Sekali lagi, bahwasanya ucapan ini akan dapat menggelincirkan kita kepada kekafiran. Kemudian amalan yang ketiga adalah istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabin." Setiap bani Adam itu pasti berdosa, dan sebaik-baik pendosa itu adalah yang mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
manakala baik secara perorangan ataupun kelompok kita telah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, segeralah hendaknya kita memohon ampun kepadanya, karena dosa menghalangi turunnya rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat yang ke-52, di mana Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi wa yursilu samaa midrara alaikum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tawallau mujrimin wala tatawallau mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan membuka rahmatnya dengan menurunkan hujan yang deras atas kamu dan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Dari ayat ini, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka berpaling dengan berbuat dosa itu akan menahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, maka marilah di setiap waktu dan kesempatan yang ada ini kita bermohon kepada Allah, istighfar, memohon ampun kepadanya atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan kita merasa berputus asa, karena semua dosa yang kita lakukan pasti apabila kita bertaubat dengan taubatan yang benar, taubatan nasuha, Allah akan mengampuninya. Hal ini Allah nyatakan di dalam surat Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melebihi batas terhadap diri kamu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kamu lakukan, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 3 amalan yang saya sampaikan ini memang bukanlah amalan-amalan yang baru, akan tetapi perlu kiranya untuk selalu kita ingatkan agar kita tidak terombang-ambingan oleh derasnya arus kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.